siapkan pikiran kita. Atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, terima kasih kami dapat berkumpul pada malam hari ini. Dan kiranya kami diberi kemudahan, kelancaran, berkat perlindungan, dan juga keberkahan ilmu yang akan kami dapat dan kami berbagi pada malam hari ini. Semoga dapat semua bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, rekan-rekan kami. Kami mohon ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kabulkanlah doa kami, dengan penuh kepercayaan, terjadilah. Amin. Ya. Selamat malam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Condonegoro dari Indonesia Pranic Healing. Pada malam hari ini dengan berbahagia dan akan membawakan acara penyembuhan dunia. Dalam gerakan ini, salah satunya kami juga akan mengangkat topik-topik yang sedang trending. Ya, salah satunya adalah tentang sustainability. Ya, pada malam hari ini kita nanti akan mendengarkan dari seorang pakar, ya, seorang yang berkecimpung di bidang sustainability. Tapi topik bahasannya mungkin cukup ringan ya. Mudah-mudahan bisa semua terhubung dengan topik bahasan malam hari ini. Ya, topik malam hari ini kita akan bicara tentang eco office. Ya, apa sih itu? Nanti kita bisa dengar lebih lanjut dari Ibu Devina Raditya yang nah mungkin saya beri sedikit penjelasan sekilas tentang Ibu Devina. Ya, jadi Ibu Devina ini seorang arsitek ya, yang juga berkecimpung di sepertinya di multinational company ya. Nah, ini kombinasi yang jarang-jarang terjadi. Jadi Bu Devina ini sebenarnya sangat senang belajar ya. Jadi pertama sekolah arsitektur, lalu ambil master di perencanaan kota, lalu juga ya ini mengambil master degree lagi di bidang energi manajemen. Ya, jadi masternya kuadrat. Ya. Nah, ini Bu Devina ini seorang arsitek dan juga sustainability profesional. Dalam pekerjaannya sekarang ya berkecimpung lebih banyak di environment dan sustainability di perusahaan. Salah satu perusahaan ini perusahaan Jerman ya, Schneider Electric, untuk kawasan Asia Pasifik. Jadi skopnya tidak hanya Indonesia tapi juga Asia Pasifik yang boleh dibilang itu hampir ya seperempat dunia lah ya mungkin. Ya, ini perusahaan internasional yang mungkin Anda sangat juga sering menggunakan ya tanpa sadar ya. Biasanya di perusahaan-perusahaan selalu ada ya kontrol sistem ataupun alat-alat listrik yang lumayan sering digunakan ya, lumayan apa istilahnya favorit untuk para engineer. Ya mungkin nanti kita bisa lebih banyak tahu dari Ibu Devina sendiri. Ya mungkin kita berkenalan dulu Bu Devina. Ya silakan. Ibu Devina. Terima kasih banyak apa kabar Pak. Bu? Baik, apa kabar Pak? Saya mau klarifikasi dulu. Saya mau klarifikasi dulu. Schneider itu perusahaan Perancis Pak. Kalau enggak saya diprotes. Salah ya. Iya, sebabnya memang namanya nama Jerman, kayak migrasi awal-awal. Tapi perusahaannya memang udah tua, 120-an tahun lebih. Iya. Baik, saya kira tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya serahkan ke Ibu Devina nih yang mau
membahas tentang eco office. Mungkin pertanyaannya di sini seberapa banyak hadirin yang bekerja atau mempunyai kantor di rumah atau mempunyai kantor di perusahaan atau di lingkungannya. Nanti bisa mungkin juga kita coba lakukan tanya jawab mungkin setelah Ibu berikan paparan, setelah itu kita buka forum tanya jawab ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada yang mau bertanya duluan ya silakan put di chat ya, di chat box dulu ya, biar kita tampung. Nanti mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu ini ya. Baik. Terima kasih Bu. Silakan. Ya. Terima kasih. Mungkin sekalian nanya aja kali ke teman-teman. Memang ya sebenarnya kita semua manusia berkarya ya. Jadi dengan office atau tanpa office ya kita menghabiskan waktu, apalagi kalau orang kantor yang itu mungkin 8 jam satu hari ya. Itu sepertiga dari hidup kita sebenarnya kalau dihitung-hitung. Jadi eco office yang akan saya bawakan ini konteksnya bisa office besar, office kecil, tapi ada prinsip-prinsip yang bisa kita bawa terlepas dari office-nya besar atau kecil. Tapi memang ada konteks dalam bangunan, ada konteks dalam keseharian kita di meja kerja dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti bisa ada banyak contohnya. Jadi saya share screen ya Pak Mirsa, saya izin. Udah kelihatan ya Pak? Oke. Ini saya tuh selalu bingung ya kalau ini gimana ya. Ini. Gimana Bu? Ya, Bu. Tadi bagus kok Bu. Tadi udah. Ini ada. Udah ya, udah presentation ya? View tadi. Kalau ini malah bukan. Bukan yang ini nih Pak. Nah, ini presentation view ya, bagus Bu. Oke. Jadi udah kelihatan ya Pak ya? Saya sudah. Aja. Oke. Kalau saya berisik kasih tahu ya. Jadi prinsipnya eco office itu office yang bukannya hijau secara warna, tapi ada prinsip-prinsip yang kita ambil untuk menghormati prinsip-prinsip konservasi lingkungan. Nah, nanti terjemahannya banyak, jadi nggak cuma secara fisik dalam tanam-tanaman atau yang bisa dilihat mata secara hijau, tapi juga tingkah laku kita. Nah, ini kaitannya dengan pranic healing ya yang kita dalami bersama. Jadi ini mengganggu nggak sih Pak? Kelihatan nggak ini barnya? Aman Bu, nggak kelihatan. Aman. Tidak kelihatan ya? Oke. Nggak Bu, aman Bu. Jadi, makasih Pak. Jadi kalau eco office ini secara konsep dan secara pendekatan itu memang kesuksesannya itu bisa dilihat dari secara praktek sehari-hari. Itu konsepnya dia yang dilakukan walaupun kecil aktivitinya atau kegiatannya, tapi kalau dilakukan terus-menerus itu akan menjadi berhasil dan bukan hanya dalam merubah perilaku, tapi juga bisa juga dalam cost saving, jadi bisa ada penghematan biaya, penghematan materi, dan juga dari situ akan menjadi suatu kebiasaan yang baik ya. Jadi ada behavior yang diganti dan itu sifatnya bukan terbatas di kantor itu saja, tapi bisa kita bawa ke rumah, kita bawa ke manapun di lingkungan kita berada. Jadi memang effortnya terlihat kecil, tapi sebenarnya sangat mendalam gitu. Jadi kalau office itu memang nggak kelihatannya sangat mudah gitu. Tapi sebenarnya untuk bikin eco office itu juga perlu komitmen yang tinggi. Dan ini dimulai dari penyadaran dulu dari orang-orang yang memakai office itu.
minggu kemarin kita udah kenalan sama Green Building ya dengan Mas Tio. Itu jadi itu gedungnya sudah secara desain itu sudah mengadopsi prinsip-prinsip yang ramah lingkungan. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau bangunannya udah bagus, tapi orang yang memakai bangunan itu belum mempunyai kesadaran atau perilaku yang menunjang untuk bangunan itu. Jadi kalau misalnya ada tempat sampah ya sudah dipilah-pilah, tapi kita buang sampahnya sembarangan misalnya, kita nggak liatin dulu tuh pemilahan sampahnya. Nah, jadi sebenarnya sama aja bohong gitu kan. Jadi itu dimulai dari kesadaran dulu bahwa lingkungan itu penting dan kita harus melakukannya bersama-sama. Kemudian harus juga disupport sama komitmen dari leadership-nya, dari leader-leadernya. Kalau misalnya kita selalu selalu berpatokan kepada role model kan. Kalau role model atau bosnya aja nggak begitu, nggak mengadopsi prinsip-prinsip lingkungan juga kan ya anak buahnya juga merasa nggak terbantukan ya dengan sikap bosnya gitu. Nah ini kalau tadi saya bilang kalau buildingnya sudah hijau, terus dengan teknologi-teknologi office yang sudah populer ya dengan printing machine atau macam-macam itu, atau smart meter atau smart lamp atau smart lighting itu bisa sekalian diadopt ini. Kemudian ada office sistemnya yang bisa diadopt. Nah ini ketiga komponen ini akan menghasilkan suatu eco-friendly behavior, jadi perilaku yang sangat memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan. Jadi kesuksesan dari eco-office itu bukan dari nggak cuma dari teknologi aja, nggak dari sistem aja, nggak dari buildingnya aja, tapi perilaku manusianya. Gitu. Jadi ini ada kejelasan ya kalau tadi building dan layout. Jadi secara rencana tadi minggu kemarin kita udah belajar ya, jadi saya nggak ulas lagi. Secara teknologi tadi saya udah bilang printernya, energy saving bulbs, jadi bola lampunya udah eco-friendly. Office sistemnya itu, jadi nanti ada, nanti saya akan jelaskan kan ya nanti ada di beberapa slide itu. Jadi ada sistem-sistem yang sudah di set by default gitu yang bisa membantu eco-office gitu. Nah, culture and behavior ini yang nggak ada di slide-slide berikutnya, tapi ini tidak kalah pentingnya karena sebenarnya ini yang membuat program menjadi sustainable dan berkesinambungan. Jadi entah itu di dalam ruang meeting gitu ya, ada poster-poster yang selalu mengingatkan untuk mati lampu kalau keluar ruangan, atau setiap karyawan baru di training juga. Jadi praktek-praktek yang sudah diterapkan oleh semua teman-temannya di kantor itu, jadi dia jangan sampai pulang nggak matiin lampu atau pulang terakhir nggak matiin AC gitu. Nah itu training ini yang harus dilakukan secara terus-menerus gitu, jangan sampai kelupaan. Kemudian kalau misalnya dalam segala kegiatan office juga ditunjang ininya prinsip-prinsip ini terus dilakukan gitu. Jadi ini secara konsep sih sebenarnya sederhana, tapi emang ada beberapa komponen yang harus ada di dalam sistemnya tersebut. Jadi ini setting the context yang tadi saya bilang, jadi office bisa besar, bisa kecil, bisa cuma satu meja dan alat tulis, dan ada lemari-lemarinya ya, dan ya seperti macam ini office. Atau dengan benaran office setting yang besar ini, ada beberapa desk station atau working station seperti ini, di mana kita bisa berkolaborasi dengan orang. Tapi pada prinsipnya adalah saya sengaja pilih gambar ini karena sebisa mungkin ada bidang terbuka yang orang bisa berinteraksi dengan luar atau melihat jauh, bukan melihat keluar harus dengan ada tanaman, ada pohon, tapi itu kan lebih baik. Tapi kalau orang bisa melihat jauh, bisa jadi makanya sekarang juga populer ya office open space itu, karena itu sangat mengakomodasi kegiatan manusia yang secara sosial harus berkumpul untuk memudahkan kerjasama dan lain sebagainya. Tapi juga itu keterbatasan fisik kita, memang kita nggak bisa selalu
selalu berada dalam ruangan tertutup. Nah, itu nanti dilihat juga itu berapa lama, apakah office-nya tuh heavy use apa enggak gitu. Jadi itu yang akan dilihat dari penggunaan office-nya. Ini saya kasih dalam setiap slide saya ini ada beberapa checkpoint. Jadi eco office materinya saya ambil dari ada beberapa negara. Kebetulan yang ini nih datangnya dari Singapura. Jadi Singapura itu ada sertifikasi untuk eco office. Jadi dia tuh office-office yang sudah mengadopsi prinsip-prinsip ini akan diberi label eco office, dan itu sangat membantu pelaksanaan eco office-nya itu nanti, dan itu cuma berlaku selama 3 tahun. Jadi nanti 3 tahun berikutnya harus disertifikasi lagi, dilihat apakah perilakunya atau kebiasaannya dalam memakai office itu masih tetap baik. Gitu. Jadi itu yang dilihat. Nah, ini ada prinsipnya, ada kesinambungannya dengan green building kemarin. Jadi dilihat dulu, ditanya ini si office itu menghadap kemana? Kalau ke selatan kan bagus ya, tapi kalau misalnya dia di sini ngadepnya ke barat, berarti kan daerah sini kan panas banget ini. Berarti kan nanti terkait dengan pemakaian energi nanti. Jadi ini konteks-konteksnya nanti juga dilihat. Kemudian komponen berikutnya dalam eco office itu adalah komitmen. Komitmen itu kenapa dari awal udah ditanyain gitu. Apakah punya komite yang benar, yang khusus untuk melihat bahwa si office ini menerapkan eco office gitu. Bukannya harus komite, bukannya harus karyawan khusus untuk menerapkan ini, tapi komite ini adalah orang-orang yang mewakili dari setiap bagian supaya dia bisa menjadi ambasador atau menjelaskan program eco office itu entah ke teman kerjanya yang baru masuk atau dalam kegiatan sehari-hari dia jadi bisa mengingatkan teman-temannya. Di bagian sini kegiatan-kegiatan Green Office Manager, Green Office Team ini apa aja? Jadi dia harus mengkomunikasikan. Kan ini kan cuma ngingetin ya, sebenarnya kan praktek-prakteknya kecil tiap hari gitu. Nah, ini bisa mengkomunikasikan entah itu ada event atau ada pokoknya dia yang jadi representatif di dalam timnya dia. Terus nanti kalau ada event, kalau ada campaign, terus nanti kalau ada kegiatan volunteer juga nanti ada bisa diorganize di sini. Yang mau saya kasih lihat di sini adalah apakah punya policy khusus, punya kebijakan khusus secara lingkungan. Jadi kalau ini akan terbantukan ya kalau misalnya perusahaannya udah green, jadi istilahnya kalau rumahnya juga udah green, berarti kan lebih gampang gitu diimplementasikan dan lebih make sense lagi kalau eco office-nya harus diterapkan juga. Terus kemudian di sini yang ditanya adalah nggak pernah melanggar peraturan lingkungan nggak, di sini ada juga kayak gini. Jadi percuma ntar office-nya green tapi ternyata dia tingkah lakunya di luar juga pernah sampai pernah didenda dan sebagainya gitu. Nanti apakah eco office ini setiap tahun ada kegiatan khususnya gitu. Nah, itu supaya bisa meyakinkan bahwa kegiatan eco office itu ada asik-asiknya ya, jadi nggak cuma boring orang yang nggak matiin lampu tuh dihukum gitu, tapi ada apa ya, ada semangat yang bisa dibangun dalam kegiatan eco office gitu. Satu lagi yang di sini ditanyakan adalah apakah office dekat dengan atau bisa terjangkau dengan kendaraan umum. Nah, itu juga yang membantu pelaksanaan si eco office, karena kalau semuanya naik mobilnya sendiri-sendiri, nggak ada carpooling, dan atau mungkin jauh ya, nggak terjangkau dengan bis atau nggak terjangkau dengan sepeda. Nah, ini jadi carbon footprint-nya kan sudah belajar ya, carbon footprint. Jadi itu sangat mengkonsumsi energi yang besar untuk bisa sampai ke office itu. Gitu. Kemudian satu elemen yang besar juga dalam eco office itu adalah purchasing. Purchasing itu jadi pembelian barang-barang yang dipakai di dalam office itu. Jadi misal yang paling banyak apa sih kalau di office tuh? Kertas ya. Kertas itu macam-macam dipakainya. Ada yang benar-benar dokumen yang harus merepresentasikan perusahaan ya, seperti misalnya kontrak kerja
atau sertifikat yang harus bagus gitu. Nah, itu memang harus proper. Tapi ada kertas yang misalnya cuma untuk kita diskusi sama teman, coret-coretan gitu untuk memfasilitasi diskusi. Nah, itu kan bisa dipakai sebagai kertas yang recycle atau bekas ngeprint salah gitu. Jadi belakangnya tuh masih bisa dipakai. Jadi banyak pemakaian kertas yang bisa kita cermati. Misalnya kayak poster-poster yang kita dapatkan gitu setelah eventnya selesai, terus posternya diapain? Kalau dibuang aja gitu kan nggak apa ya, akan banyak sekali ya kalau dihitung selama setahun gitu. Nah, itu bisa dipakai buat gambar anak-anak atau jadi dicoba dicari pemakaian ulangnya gitu, recycle untuk reuse-nya. Dan papernya kalau bisa juga jangan selalu paper yang bagus ya. Jadi kalau memang cuma sekali pakai atau apa, jadi pakainya yang brown bag ini. Jadi paper yang ramah lingkungan gitu. Ini saya sengaja masukin di sini ada kertas-kertas yang memang sudah certified, yang sudah disertifikasi bahwa dia datang dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab gitu. Jadi pengelolaan hutannya itu pohon-pohonnya bukan pohon-pohon langka ya, tapi pohon-pohon yang bisa dengan mudah diproduksi. Kemudian di purchasing itu juga ada misalnya kalau sekarang nggak tahu kalau misalnya teman-teman di kantor gimana kalau punya mesin fotokopi itu, apakah sudah kontrak sekalian sama pengelolaan cartridge-nya? Kalau misalnya pengelolaan cartridge-nya nggak sekalian dikontrakin, berarti kan tuh cartridge mau dibuang kemana? Jadi pengolahan limbahnya itu juga dipikirkan, karena cartridge ini adalah limbah kimia yang sebenarnya nggak bisa dibuang sembarangan gitu, nggak bisa dicampur dengan limbah kertas atau limbah makanan karena dia sebenarnya toksik ya, sebenarnya beracun gitu. Jadi dia tuh harus tersendiri. Nah, sekarang juga banyak kenapa mesin fotokopi besar-besar bukan karena boros, tapi ini memang ada kontrak sekalian sama ininya, ada sekalian sama pengolahan cartridge-nya. Dan kalau mesin-mesin besar ini bisa di-set yang lebih hemat energi, jadi bisa printing bolak-balik, bisa printing satu aja dan bisa pakai kertas bekas gitu. Dan ada ya printer yang bagus tuh kalau pakai kertas bekas dia suka macet ya. Nah, kalau printer yang ini agak ramah lingkungan, jadi dia bisa memakai pakai kertas-kertas bekas gitu. Di kegiatan office ini juga banyak ya jadi saya kasih ini contoh-contohnya. Jadi kayak misalnya di sini kertas ini ya, kertas apa namanya drinking cup ini jangan pakai yang plastik lagi atau kalau bisa mestinya pakai mug sendiri. Dan ini yang semua bahan-bahan yang kita pakai itu adalah semestinya buatan lokal. Jadi jangan minum kopi yang harus diimpor gitu misalnya biji kopinya. Dan itu juga tidak mendukung ramah lingkungan ya. Dan juga ada barang-barang yang sekarang sudah disertifikasi dengan green label. Nah, itu bisa diperhatikan dari produknya. Kalau purchasing seperti itu. Kemudian kalau sampah ini kita udah banyak diskusi ya. Cuma yang mau saya tekankan di sini adalah sebenarnya banyak sekali yang barang-barang yang kita konsumsi sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan dalam meja kerja kita aja tuh banyak sekali yang bisa kita perhatikan. Apakah misalnya kalau misalnya kita bikin event di kantor ada catering gitu pakainya masih pakai sendok plastik apa enggak atau piring plastik yang sekali pakai buang. Kemudian waktu meeting itu pakai itu juga enggak suka kan untuk demi kepraktisan kita pakai water bottle ya, pakai botol-botol aqua itu. Nah, itu bisa diganti dengan misalnya disediakan water jug itu dengan gelas gitu. Jadi itu nanti bisa dicuci. Jadi kita benar-benar menghindari pemakaian plastik sekali pakai. Kemudian
ini yang apa, makanan-makanan ini bisa dipisah-pisah ya ininya harus. Jadi ada sampah-sampah yang bisa kita pilih, jadi tergantung office-nya, mereka bisa yang sampah basah, sampah kering, sampah makanan atau non makanan. Kemudian tergantung juga kalau misalnya ada sampah-sampah yang dihasilkan kayak misalnya baterai atau bola lampu. Kalau misalnya ada limbah-limbah yang berbahaya juga bisa dipisah sendiri dan itu bisa dikelola sendiri ya, ke orang yang punya sertifikasi untuk mengolah sampah yang berbahaya. Jadi kemudian ada misalnya di dalam office yang sudah kesadaran tinggi ya, ada free cycling. Jadi kalau misalnya di rumah atau di kantor dia benar-benar nggak pakai tapi masih bagus misalnya, itu ya tinggal ditaruh aja situ ada collection point-nya. Ntar siapa aja yang mau ambil, siapa yang mau pakai, jadi bisa diambil. Jadi itu ada corner-corner yang memfasilitasi untuk free cycling. Kemudian ini energy conservation. Energy conservation rasanya memang terkaitnya dengan lampu ya. Tapi ini kalau misalnya kita lihat nanti kalau misalnya ada kesempatan desain office gitu, kalau biasanya kalau desain office di pinggir-pinggir yang dekat jendela itu, kalau dulu gimana? Dulu tuh dibagi-bagi di kubikel-kubikel gitu ya untuk para bos kan yang dekat gitu ya, dekat jendela. Tapi kalau sekarang dengan adanya green building principles ini sekarang udah modelnya office-nya open space gitu. Itu karena mengadopsi prinsip atau pendekatan eco office gitu. Jadi orang yang terbanyak itu yang perlu untuk ruang terbuka secara lebih ekspos ke ruang terbuka yang lebih besar gitu supaya secara sosial dia tuh tidak berasa umpel-umpelan ya, tidak berasa sesak gitu. Jadi makanya sekarang trennya adalah ruang-ruangan meeting seperti yang di tengah ini ya, tengah-tengah ini itu biasanya dipusatkan atau diarahkan ke bagian tengah gitu supaya yang ekspos keluar ke jendela itu adalah ruang karyawan. Sebenarnya juga supaya membiarkan sinar luar atau sinar alami itu bisa masuk ke dalam ruang kantornya. Kenapa? Karena kita bisa menghemat pemakaian listrik. Jadi apalagi kalau ditambah dengan teknologi lagi, lampunya itu punya sensor, jadi bisa dimmer yang langsung ngecil menyesuaikan dengan lux-nya. Jadi atau misalnya dia hanya nyala kalau misalnya di luarnya mendung. Nah, itu bisa dilengkapi dengan fasilitas teknologi seperti itu. Kemudian AC-nya apakah di-set ke 25 derajat atau 24 derajat Celcius. Apakah AC-nya juga dilengkapi dengan termostat atau pengukur udara yang bisa otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan populasinya di dalam ruangan itu. Kemudian di dalam energi konservasi energi ini juga ya di si eco office timnya itu harus membuat survei untuk melihat pemakaian energi, bagaimana misalnya si karyawan itu datang ke kantor, apakah lewat carpool, individual car atau cycling. Jadi untuk melihat, jadi di luar office itu sebenarnya untuk mensupport kegiatan office ini orang itu datangnya bagaimana. Jadi itu eksternal dari office ini, tapi yang menunjang kegiatan di dalam office itu. Jadi ada survei-survei dan akhirnya nanti bisa dibuat kebijakan kalau memang kebanyakan dari satu daerah dan bisa memungkinkan untuk bikin bus shuttle gitu yang untuk memfasilitasi public transport dari karyawan bisa di arrange. Nah, ini tugasnya Green Team tadi ya untuk melihat kebutuhan yang bisa difasilitasi perusahaan yang nilainya nggak seberapa tapi sangat membantu untuk prinsip-prinsip eco office gitu. Kemudian ada satu lagi yang saya mau ini ada apakah kantornya juga mengelola tagihan listriknya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mengelola tagihan listriknya sendiri berarti kan dia sebenarnya tracking ya atau memonitor listriknya, pemakaian listriknya berapa. Jadi bisa
kalau misalnya ada suatu inisiatif untuk oke, bulan ini kita setiap jam makan siang kita matiin AC-nya ya. Nanti di bulan depan kita bisa lihat tuh adakah penurunan dari itunya, electricity bill-nya. Nah, itu hal-hal yang memungkinkan kita untuk memonitor konsumsi listrik dan akhirnya kita bisa drive action-nya gitu dengan bersama-sama ya. Terus nanti di dalam setiap ruangan meeting itu ada stiker harus matiin lampu, nyalain lampu, hanya macam-macam ya. Itu jadi kemudian yang di sini lagi semua komputer itu harus dimatikan setelah office hour, dan ini ada penelitian yang terlalu kecil nggak? Ada penelitian. Jadi kalau misalnya laptop itu atau desktop komputer yang di meja itu nyala terus panjang hari, sama komputer yang dimatiin kalau misalnya pulang setelah office hour itu kurang lebih 5 kali lebih kecil ya kalau pengelolaan pemakaian energinya untuk PC dan laptop gitu. Apalagi kalau misalnya di set si screen-nya bisa apa namanya, ada screen saver-nya atau bisa switch off sendiri gitu secara otomatis. Ini bisa sangat mengurangi dengan sangat banyak ya. Jadi penting kita itu untuk mengetahui prinsip-prinsip yang sudah dimungkinkan oleh teknologi untuk kita adopt gitu. Jadi nggak disia-siakan. Kemudian ini yang suka nggak diperhatiin sih, terus terang aja, kalau kualitas udara di dalam ruangan. Sebenarnya prinsipnya tuh nggak banyak gitu. Cuma memang suka kelewatan dan suka nggak terpikir dalam office. Kalau misalnya nggak dibikinin checklist seperti ini. Jadi kalau misalnya ada di bagian-bagian ruangan yang ada ke jendela tuh udah kayak begini ya, hitam-hitam atau hijau-hijau kayak gini tuh, ini harus cepat-cepat diingin sih, harus cepat-cepat ditindaklanjuti gitu, harus diperbaiki. Entah itu dibuat wallpaper-nya, atau ini kan sebenarnya lem atau rembesan air hujan atau apa yang sudah menjamur, dan ini kebayang nggak ya kalau misalnya ruangannya di AC-in terus, ini kan jamurnya kemana-mana gitu dan keliling gitu di dalam kantor itu. Jadi kalau ada satu tempat yang sudah seperti ini, berarti sebenarnya ruangan kantornya itu udah nggak sehat gitu. Dan ingat ya, mana-mana kalau lewat AC, di sirkulasi AC gitu. Kemudian yang sangat membantu di dalam kalau kita mau sertifikasi Eco Office ini, kita diminta itu harus mendatangkan konsultan atau survei air quality gitu. Jadi orang itu akan mengukur, jadi dia akan menghitung kadar oksigen dalam ruangan itu di setiap beberapa corner, ada beberapa titik dalam kantornya. Kenapa? Karena kalau kapasitas udaranya tidak cukup atau supply AC-nya itu tidak rata berdasarkan desain atau ada kerusakan di dalam sistem AC-nya, jadi udara bersihnya tuh bisa nggak nyampe sampai ujung, itu nanti orang yang kerja di ujung itu kasihan gitu. Entah dia secara kesehatan atau secara kerja juga nggak produktif ya, suka ngantuk. Ya orang kalau kita kurang oksigen kan biasa kita nguap ya, biasa kan bawaannya ngantuk. Nah itu, jadi sangat mengurangi produktivitas kerja, dan secara kesehatan jangka waktu panjang juga nggak bagus. Makanya kenapa ada ini ya, di dalam Eco Office ini penting dihitung ada berapa plan desk potted plant. Jadi ada tanaman-tanaman di meja ini dihitung, dan ini akan menambah poin. Apalagi kalau misalnya di setiap beberapa meter persegi itu ada pohon yang besar. Nanti ada yang dihitung, jadi pohon besarnya berapa, pohon kecilnya berapa. Nah itu sangat membantu untuk menambah nilai. Dan jangan lupa ya, ini kan tanaman ya, nggak cuma ada doang loh, tapi harus dikelola juga. Itu harus dibawa keluar, harus kena matahari. Biasanya tuh dalam Eco Office yang building itu ininya plannya harus disewa ya, supaya ada orang yang mengelola. Kenapa? Kalau ini misalnya ada jamur,
atau kena kutu, dan itu sama kan sifatnya seperti ini, yang jamur-jamur yang ini. Jadi dia akan keliling di dalam ruangan kerja kita. Saya pernah persis duduknya seperti ini ya, pohonnya sebesar ini di tempat saya. Terus suatu hari saya lihat itu lama-lama putihnya tambah banyak. Terus lama-lama udah mulai ke kertas-kertas saya di sebelah sini. Jadi saya sebelum saya nggak nunggu ya sampai ada yang jalan-jalan di atas kertas. Jadi saya masih buru-buru. Oh ini udah berapa lama ya ini tanaman ini nggak kena matahari langsung gitu. Walaupun dekat-dekat meja, tapi ini adalah makhluk hidup dan akan menghasilkan makhluk hidup yang tidak dikehendaki juga. Jadi apalagi ini ada tanah dan lain sebagainya. Jadi memang harus diperhatikan. Kemudian yang satu lagi ini yang printing machine ya. Di sini ada printing kopinya ya. Kenapa printing machine itu atau mesin fotokopi itu sebaiknya dipisah? Karena itu sebenarnya kan teman-teman tahu sendiri printing mesin fotokopi itu kan panas ya. Dan setiap proses fotokopi itu sebenarnya ada proses kimianya kan. Dan itu sebenarnya ada rilis di udara yang bagian dari proses kimia itu. Dan itu kalau lama-lama ada meja aja di sebelahnya, ini misalnya terbuka gitu ya, langsung ada meja di belakangnya, itu orangnya bisa lama-lama pusing sih. Ada thinner, ada macam-macam ya. Jadi itu yang makanya dalam sebisa mungkin dia itu memang harus diisolasi jadi printing mesinnya ini. Ini dan juga kenapa dia memang ini kan sebenarnya kayak apa ya? Kayak utility corner. Jadi semua orang tuh sebenarnya perlu ke sini. Jadi makan di tengah. Tapi di tengah itu harus ditutup. Karena dia di tengah itu makanya dia berpotensi untuk menyebarkan kemana-mana itu. Jadi limbah dari proses fotokopi. Terus satu lagi ini makan di meja. Ini jadi ada dua kutub ya. Ada orang yang membolehkan orang makan di meja. Di kantor ada kantor yang tidak membolehkan orang makan di meja. Tapi pada prinsipnya bukan nggak boleh bawa makan di meja, tapi bagaimana behavior-nya ya. Apakah kalau makan di meja ya kalau nggak sempat, kalau nggak memang tidak memungkinkan untuk makan ya harus makan kan sebenarnya. Tapi bagaimana dia pola makannya? Apakah nanti jadi banyak kertas, jadi banyak remah-remah, terus biasanya kan kantor di sini adalah karpet kan. Kalau misalnya nih kopinya tumpah ke karpet atau minuman manisnya ke karpet kan nggak cepat kering. Jadi itu sausnya misalnya tumpah ke karpet. Nah, itu harus ada ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Kecuali kalau bisa menjamin bahwa makannya bisa bersih gitu. Tapi kalau misalnya makannya yang makan padang gitu ya, yang ada kuahnya, ada banyak sampahnya, ada tulang-tulang semuanya, makan berat gitu ya misalnya. Nah, itu kalau makan di meja itu belum lihat habis itu pegang kertas, pegang macam-macam bolpen. Jadi itu akan menimbulkan namanya bau kan, bisa ada tikus, bisa ada kecoa dan sebagainya. Jadi ini makan di meja ini tergantung dari kebijakan office-nya masing-masing. Kalau misalnya bisa menjamin kebiasaan makannya bisa dijaga, tidak apa-apa sih. Apalagi kalau call center ya mereka kan 24 jam. Ya akhirnya jadi makannya yang harus bersih gitu. Tapi makan di meja. Kemudian pemakaian air. Pemakaian air itu ini kayak di rumah sih sebenarnya. Tapi pada prinsipnya kalau di office itu kan yang pakai banyak kan. Jadi pemakaian yang cuci-cuci itu kan banyak, sabun dipakai juga banyak. Nah, sabunnya jadi harus dipakai yang misalnya eco-friendly deterjen. Kemudian pemakaian airnya itu misalnya nggak boleh ada bocor kerannya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya sama dengan yang di rumah gitu. Kemudian alat-alat yang dipakai yang berkaitan dengan air yang hemat energi gitu. Nah, ini gue ditanyakan seberapa banyak air yang dipakai di dalam office. Kemudian ada petunjuk-petunjuk untuk mengkonservasi air enggak? Apakah ini dapurnya dikelola sendiri apa bersama-sama? Kalau dikelola bersama-sama atau misalnya ada dapur gabungan yang berbagi dengan office lain juga susah ya. Kalau misalnya dengan
punya sendiri, ini akan lebih gampang kita bisa mengelolanya. Ini slide saya yang terakhir, tapi selain daripada yang telah saya sampaikan tadi, ada banyak lagi bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah kantor kita menjadi lebih ramah lingkungan. Gitu. Misalnya kalau apakah misalnya kalau orang yang mau cari office-nya yang punya shower room. Jadi kalau mau ke kantor pakai sepeda itu, jadi kalau perlu mandi dulu. Dulu saya punya teman yang rumahnya di Bogor, kantornya tuh di Jakarta Selatan, jadi kurang lebih sekitar 50 kilo, 40 kilo naik sepeda. Nah, dia perlu mandi gitu, tapi dia perlu untuk naik sepeda itu karena dia perlu olahraganya juga. Gitu. Jadi bukan cuma mengurangi CO2, tapi dia perlu olahraganya. Jadi dia perlu mandi. Nah, untung pas pindah ke kantor baru ada tempat rak sepedanya, ada shower room, jadi itu memungkinkan dia. Kemudian apakah ada ini kalau misalnya ada beberapa kantor yang misalnya dulu saya kan kerja di perusahaan semen ya, itu ada sampel-sampel material beton atau hasil uji coba semen gitu. Itu bagaimana disimpannya? Itu kan karena itu semuanya adalah kimia ya. Apakah harus di dalam tempat? Itu semuanya sebenarnya harus disimpan dalam tempat yang tertutup gitu supaya dia kalau ada cairan kimia yang bisa menguap itu jadi nggak kemana-mana. Dan ini biasanya dikunci dan dikelola oleh satu orang saja. Dan ini juga mengurangi fire hazard, jadi resiko untuk kebakaran. Kemudian yang mau jadi ini green printing, apakah memang printing praktisnya tuh udah di set secara default oleh si IT-nya, printingnya bolak-balik dan harus hitam aja, terus tiap 1 bulan sekali atau ada maintenance ya, maintenance itu penting untuk mesin dan sekalian maintenance juga sekalian ngisi cartridge gitu dan membuang cartridge-nya, membawa pulang cartridge-nya. Kemudian kalau memungkinkan ada printer yang kecil-kecil itu juga pakai tintanya yang recycle gitu. Ini in summary sebenarnya ini ada beberapa tadi yang jadi Office ini banyak ininya ya, banyak promotornya. Jadi ada WWF, ada Green Building Council, tapi yang semua prinsipnya sama. Kita tuh memperhatikan Green Eco Office itu memperhatikan kualitas udara dan adanya ventilasi, kemudian kenyamanan bekerja, panas, dingin, nggak boleh kedinginan, apalagi dingin ya, nggak boleh kedinginan, itu sangat tidak sehat. Jadi kita harus punya kontrol gitu untuk ngeset dingin atau enggaknya. Jadi memang kalau di dalam ruangan sendiri-sendiri itu gampang ya pakai AC yang individual yang split. Tapi kalau di dalam ruangan yang terbuka gitu bisa dibagi zona-zona supaya kita bisa mengatur mengatur pemakaiannya. Zona-zona itu juga berlaku untuk lighting. Jadi ada bagian-bagian yang kalau nggak kepake, apalagi di masa COVID sekarang ya, kalau misalnya nggak dibagi zona-zona gitu, jadi satu orang masuk ke kantor tuh semua lampunya nyala, nggak bisa cuma diisolasi di bagian yang tempat dia pakai. Jadi kayak lampu untuk desk lighting itu sebenarnya sangat membantu, apalagi orangnya yang sering lembur kerja sendirian gitu. Nah itu dikasih itu aja desk lighting supaya dia nggak usah nyalain semua ruangan kantornya yang hanya untuk membantu dia bekerja. Gitu. Kemudian noise atau akustik ini juga sangat perlu, apalagi untuk ruangan meeting dan untuk untuk membantu orang untuk fokus dengan kerjaannya. Karena kalau berisik itu entah orang ngobrol atau apa, jadi di dalam desain office-nya itu harus memungkinkan untuk berbagai macam aktivitas. Kalau ada yang perlu konsentrasi ya konsentrasi, yang perlu ngobrol ya ngobrol gitu, tapi semuanya ada tempatnya. Kemudian
look and feel itu sebenarnya, sebentar ya. Sorry, jadi look and feel-nya itu membuat orang merasa nyaman gitu, supaya kok bisa apa ya, bisa menunjang dia dalam pekerjaannya. Nah ini yang juga harus lihat makhluk hidup, lihat jauh, lihat yang hijau, supaya matanya juga nggak selalu ada pengalih perhatian ya terhadap screen monitor, gitu, layar monitor. Kemudian yang ini active design. Jadi active design itu nggak cuma layout yang ergonomis untuk membantu kerja yang sesuai dengan proporsi tubuh, tapi juga variasi antara duduk dan berdiri, terus dia jalan kalau mau ngambil minum atau mau ngambil fotokopian mesin itu, jadi jaraknya itu harus diperhatikan supaya memfasilitasi pergerakan orang di dalam kantor. Sementara itu aja sih kalau Eco Office. Iya, Bu Devina, terima kasih banyak nih paparannya yang sangat komprehensif ya menurut saya. Ini saya jadi ingat nih, rasanya dulu saya ngantor, ya karena sekarang ini kita ngantor semua di rumah ya. Jadi saya juga lupa-lupa ingat ya. Kantor saya dulu kayak apa ya. Mungkin ya kita bisa, ini kebetulan ada satu pertanyaan nih Bu ya. Iya. Saya bisa bacakan nih. Malam Bu Devina, dari Bu Leiliana ya. Kita sudah ada ISO 14000 untuk manajemen lingkungan, tetapi kesulitan kami sebenarnya lebih ke arah 5001 untuk manajemen energi dan 14067 untuk jejak carbon footprint ya. Mungkin Bu Devina ada referensi ya, ini kelihatannya sama-sama korporat juga nih. Mungkin pertanyaannya agak spesifik. Ada ISO-ISO itu ya Pak ya? Nggak mungkin. Ya, agak teknis. Mungkin bisa disinggung sedikit Bu Devina. Sedikit ya, iya. Kalau 50.001 kan sebenarnya lebih ke arah energi manajemen Pak. Jadi Bu Liliana, kayaknya saya mesti tanya spesifik di dalam ISO itu kan ada 4 bagian ya, ada planning, ada development, ada PDCA-nya. Itu kesulitannya di bagian yang mana gitu. Jadi entah membuat kebijakannya atau manajemennya atau bikin energy action-nya, atau jadi perlu dilihat dulu di kesulitannya di bagian yang mana. Iya, saya kira mungkin ya Bu Leliana karena sudah tahu, mungkin nanti bisa hubungi. Nanti saya kasih nomor telepon saya aja Bu, nanti kita bisa WA-WA-an. Karena ini agak teknis memang, agak teknis. Iya, kalau saya ini sebenarnya saya background-nya kesannya bukan kantor ya, saya kesannya kantornya di sawah gitu. Ini sebenarnya kantor impian saya itu sebenarnya ini nih. Kalau di background picture saya tuh ya ini nih, kantor impian saya. Ya. Itu di lobi loh Pak, masa kerjanya di lobi? Oh, oke. Kerja saya sih sebenarnya biasanya di lobby ya kerjanya. Iya. Ya. Sekarang memang tempat udah nggak begitu relevan ya Pak. Yang penting kan ya itu praktek-prakteknya sih. Betul. Jadi memang ya terima kasih banyak nih paparan tentang Eco Office. Sama-sama. Ya saya background-nya sebentar office, habis itu nanti ganti lagi ke. Iya nggak seru Pak emang. Dan mudah-mudahan nggak ada bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama yang bekerja di office ya. Yang saya tangkap memang nomor satu sebenarnya ada komitmen ya. Kalau kita yang punya office di rumah, apa kita punya komitmen ya untuk menjadi lebih sustainable, lebih ekonomis ya, secara energi, secara cost,
Ya, bagaimana nanti kelanjutannya aplikasi implementasinya ya akan sangat tergantung sama komitmen. Dan yang saya menarik sebetulnya tertarik juga bahwa kondisi menciptakan kebiasaan ya. Jadi mirip-mirip ilmunya safety juga ya. Jadi ada yang namanya behavior safety, tapi ada juga conditional safety ya. Jadi kalau dua-duanya tidak saling menunjang, yang terjadi ya selalu aja ada insiden gitu ya. Dan kalau bicara tentang eco office ya, insidennya adalah salah satunya pemborosan ataupun juga waste dari material yang ya seringkali mungkin dianggap sepele kayak kertas ya, mungkin mudah-mudahan sih ini juga dapat meningkatkan awareness bagi kita semua ya. Dan saya kira Pranic Healing salah satu misi dan visinya itu adalah meningkatkan awareness tentang diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Ya, nanti kita akan juga masuk ke meditasi Twin Hearts di mana kita juga nanti diminta untuk aware terhadap lingkungan kita maupun bumi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin terima kasih karena waktu ya, kami cukupkan sampai ini untuk paparan dari Eco Office dari Ibu Devina. Terima kasih banyak. Ya, semoga nanti bisa datang lagi Bu untuk beri topik-topik yang banyak, lain. Pak. Terima kasih Bu Devina. Ya, baik. Sama-sama. Untuk rekan-rekan sahabat-sahabat Pranic Healing, kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya, sesi meditasi Twin Hearts ya. Pada malam hari ini seperti biasa kita juga akan mungkin bertanya kalau ada yang baru pertama kali ikut di meditasi Twin Hearts ini atau acara gerakan penyembuhan dunia dari Indonesia Pranic Healing ini.